Dok, kalau saya udah dapet yang ketiga, terus sekarang muncul nih tiketnya. Yang kemarin sih memang ilegal dok. Nah sekarang gimana kalau saya mau vaksin yang keempat? Boleh nggak sih? Halo Pak Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang vaksin booster COVID yang kedua. Berarti ini dosis yang keempat. Karena kan banyak mungkin Pak Millennials yang sudah pernah dapat nih vaksin COVID booster sebelum waktunya Pak Millennials dapat booster yang sebenarnya. Bener ya? Ngaku ya. Tapi pertanyaannya adalah banyak millennials yang suka nanya sama saya, Dok, kalau saya udah dapat yang ketiga, terus sekarang muncul nih tiketnya. Yang kemarin sih memang ilegal dok, memang saya juga bayar yang seperti itu. Supaya kan takut ya waktu kemarin lagi Delta, lalu terus juga sempat Omikron, tapi kita juga nggak ada info apa-apa dari pemerintah, cuma tenaga medis doang yang di booster. Jadi ya kita parno lah dok, jadi akhirnya kita memutuskan karena kita punya link, jadi kita dapat deh booster dosis yang pertama ya, berarti itu dosis ketiga tuh. Lalu sekarang tiketnya muncul. Belum pernah kena nih dok sama sekali sampai sekarang, puji Tuhan. Nah sekarang gimana kalau saya mau vaksin yang keempat? Boleh nggak sih? Pertanyaannya adalah bukan masalah boleh atau tidak boleh. Karena saya perlu tekankan tidak ada istilah overdosis vaksin. Oke, cuma masalahnya adalah apakah perlu? Sebenarnya vaksin tuh mau disuntikin tiap hari pun, hari ini sekali, besok lagi sekali, besok lagi sekali, besok lagi sekali, itu tuh nggak kenapa-napa sebenarnya. Tapi apakah perlu? Apakah harus sebulan sampai 30 kali disuntik baru artinya antibodinya terbentuk? Kan tidak. Secara penelitian, 2 kali dosis primer aja itu sudah bisa menghindarkan kita daripada gejala yang berat, masuk rumah sakit, atau bahkan meninggal. Ditambah lagi dengan dosis ketiga, mereknya apapun, karena sekarang lagi fasenya Delta dan juga Omikron, maka itu bisa akan semakin mengurangi keparahan daripada penyakitnya. Oke, setuju ya sampai situ. Nah, sekarang wacana untuk vaksin yang keempat sebenarnya belum ada. Di Indonesia itu juga tidak ada rencana untuk dilakukan dalam waktu dekat. Oke, kenapa? Karena ada penelitiannya dalam studi skala yang kecil, itu kalau misalnya dosis yang keempat tuh nggak akan nambah secara signifikan proteksinya, lama durasinya, jadi masih belum disarankan. Oke, nah tapi ada loh sebenarnya orang-orang yang harus dapat 4 dosis. Oke, nah CDC di Amerika Serikat baru aja mengupdate tanggal 23 Maret 2022, baru-baru ini, mereka itu mengkategorikan orang-orang yang memiliki kelemahan sistem imun yang berat atau sedang. Itu adalah orang-orang yang perlu mendapatkan vaksin COVID sampai dosis keempat. Oke, nah kategorinya tuh apa aja sih? Saya bacain ya, biar nggak salah. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai kelemahan sistem imun sedang sampai berat adalah kalau dia yang pertama, sampai saat ini sedang menjalani terapi kanker. Mau kanker darah, kanker otak, kanker jantung, kanker usus, dan lain-lain. Pokoknya sedang menjalani pengobatan kanker. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya baru-baru aja mendapatkan transplantasi organ atau dia harus minum obat yang melemahkan sistem imunnya. Karena kalau setiap kali ditransplantasi itu kan harus minum obat yang menekan sistem imunnya supaya sistem imun kita itu tidak menyerang si organ yang baru aja ditransplantasi di situ. Oke? Lalu yang ketiga, kalau misalnya baru-baru ini mendapatkan transplantasi stem cell dalam kurun waktu 2 tahun. Kan ada tuh yang jantung, yang ada penyumbatan jantung lalu disuntik stem cell untuk bisa memperbaiki fungsi jantungnya dan stem cell yang lain. Dan itu pun juga biasanya dia akan minum obat-obatan yang melemahkan sistem imun. Itu pun juga perlu dapat sampai 4 kali dosis vaksin COVID. Lalu kalau misalnya dia punya penyakit yang memang secara dari awalnya sistem imunnya lemah. Misalnya seperti DiGeorge syndrome,
ada Wiskott-Aldrich syndrome. Itu memang hampir nggak pernah kedengeran di sini. Jadi kalau misalnya millennials tahu dan millennials punya penyakit itu, maka tergolong orang-orang yang perlu dapat vaksin COVID sampai 4 kali. Lalu kalau misalnya millennials terinfeksi HIV yang sudah stadium lanjut atau yang memang tidak diobatin karena alasan apapun. Yang terakhir adalah kalau misalnya memang millennials lagi menjalani terapi kortikosteroid dosis tinggi. Misalnya ada penyakit saraf, misalnya ada penyakit autoimun, ada alergi mungkin yang harus sampai diberikan obat kortikosteroid dosis tinggi, atau obat-obatan lain yang memang sifatnya itu dia menekan sistem imun. Itu bisa mendapatkan vaksin COVID sampai 4 kali. Dan menurut rekomendasi CDC ini, kita bicara tentang 3 vaksin yang dipakai di sana, yaitu Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Oke, kita nggak ngomongin AstraZeneca, kita nggak ngomongin Sinovac atau Sinopharm. Oke, rekomendasinya ini dibagi menjadi beberapa kelompok usia. Oke, yang pertama adalah untuk anak-anak dulu yang usianya 5-11 tahun. Kalau memiliki kondisi di mana sistem imunnya itu lemah secara sedang atau berat sesuai dengan kategori yang tadi saya sebutkan, maka butuh dosisnya sampai 3 kali. Ini dosis primer ya. Kalau kita yang orang dewasa mesti 2 kali doang yang sehat. Kalau misalnya memang yang memiliki kelemahan sistem imun tadi, harus dosis primernya itu 3 kali. Oke, jadi kalau misalnya yang dosis pertamanya udah diberikan, dosis keduanya itu 3 minggu dari dosis kedua, dosis ketiganya itu 4 minggu dari dosis yang kedua. Itu baru dibilang dia selesai vaksinnya. Kalau kita kan cukup 2 kali, selesai. Kalau dia yang memiliki sistem kelemahan sistem imun, harus 3 kali baru dibilang selesai. Nah, untuk kategori umur 5-11 tahun belum diperlukan dosis booster. Oke, sekarang yang berikutnya, kalau usianya itu adalah 12 tahun ke atas. Nah, 12 tahun ke atas itu dia bisa diberikan Pfizer juga. Oke, nah dosisnya juga sama, dia perlu 3 dosis primer. Sama kayak tadi, dosis keduanya itu adalah 3 minggu dari yang pertama, dosis ketiganya itu adalah 4 minggu dari yang pertama, dan dia boleh di booster, dosis keempat berarti, itu kalau sudah 3 bulan minimal dari dosis yang ketiga. Oke, mau pakai Pfizer lagi boleh, mau pakai Moderna boleh, mau pakai Johnson & Johnson boleh. Oke, paham dulu ya sampai saat ini ya. Kalau misalnya bingung, coba mundurin dikit lagi. Baru nanti lanjut lagi nontonnya. Oke, lanjut. Kalau misalnya untuk yang usia, untuk yang vaksin Moderna, kalau tadi kan yang Pfizer. Kalau yang Moderna itu boleh diberikan dari 18 tahun ke atas. Nah, ini juga sama, diberikan 3 dosis. Dosis yang kedua adalah 4 minggu dari yang pertama. Dosis ketiga adalah 4 minggu dari yang kedua. Dan dosis boosternya 3 bulan dari yang ketiga. Boleh Pfizer, boleh Moderna, boleh Johnson & Johnson, terserah. Paham ya sampai sekarang ini ya? Kalau untuk Pfizer, boleh diberikan dari 5 tahun ke atas. Usia 5-11 tahun, 3 kali dosis primer, tidak perlu booster. Kalau yang 12 tahun ke atas, 3 kali dosis primer, plus sekali booster. 3 bulan dari yang ketiga. Moderna hanya boleh diberikan sampai saat ini 18 tahun ke atas. Karena yang usia 6 bulan ke atas itu masih nunggu approval. Jadi dosis primernya 3 kali, plus dosis keempatnya, boosternya itu 3 bulan dari yang ketiga. Oke, nah sekarang kalau misalnya gimana kita dapat Johnson & Johnson. Nah kalau Johnson & Johnson itu boleh diberikan pada usia 18 tahun ke atas, sama seperti Moderna. Nah dosis yang keduanya itu boleh diberikan 4 minggu dari dosis yang pertama. Kalau pertamanya Johnson & Johnson, keduanya itu disarankan Pfizer atau Moderna. Oke, lalu kalau misalnya dia butuh di booster, maka di boosternya itu adalah 2 bulan dari dosis yang kedua. Mau Johnson & Johnson, mau Pfizer, mau Moderna boleh. Karena kita tahu sebenarnya Pfizer kan kalau untuk kita yang sehat, sekali aja cukup. Kalau untuk mereka yang memiliki kelemahan sistem imun sedang sampai berat, dosis primernya itu 2 kali. Jaraknya adalah 4 minggu dari dosis yang pertama.
Dan dosis boosternya adalah 2 bulan dari yang dosis kedua. Oke, jadi saya harap Millennials setelah video ini, Millennials nggak bingung. Dok, saya mau di booster. Yang kedua, berarti dosis yang keempat nih. Kenapa? Karena setelah saya cek antibodi saya turun. Atau kalau nggak antibodi saya nggak setinggi orang tua saya, nggak setinggi teman-teman saya, nggak setinggi suami saya misalnya atau pasangan saya. Well, itu bukan alasan kenapa Millennials harus di booster lagi. Karena kita itu antibodi kita tuh pinter, dia tuh punya memori. Jadi begitu dia walaupun kita cek antibodinya misalnya titernya turun, kalau ketemu virus yang aslinya masuk, virus COVID-nya masuk, dia akan dengan mudah untuk perintahin supaya badan kita membentuk sel-sel antibodi yang diperlukan untuk melawan si virus COVID tersebut. Dan sudah sangat wajar kalau memang antibodi kita itu tidak terpakai, antibodi untuk COVID itu tidak terpakai, dia pasti akan turun dengan sendirinya pelan-pelan. Justru artinya bagus. Karena selama ini berarti Millennials prokesnya sudah sangat baik. Sehingga jumlah virus COVID yang masuk itu bisa hampir nggak ada. Sehingga antibodinya itu bisa pelan-pelan berkurang dan yang tersisa hanya tinggal sedikit, bahkan tinggal sisa sel memorinya aja. Oke? Kalau Millennials ada pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Kita akan coba discuss. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!